Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Talk Slow. Slow, Bang. Iya. Kamu lupa ya? Lupa saya, iya aja. Anyway, Ya. sebenarnya saya pengen banget memperlihatkan bahwa maaf di saat kita syuting ini memang dalam kondisi social distancing. Ya. Ini berjarak kurang lebih 1,5 meter. Jadi kalau dia ngedeketin, Ya, tetap berjarak lah, Ya. mengikuti anjuran-anjuran yang memang harus dilakukan. betul. Ya. Dan menggunakan APD. APD atau menggunakan masker, tapi kayaknya mendingan dibuka deh biar jelas. Tapi kita nggak ada ketan, Ya. ya kan? Di sini juga kru dikurangin, yang tadinya kru ini dari mulai floor director, kameramen itu ada 14 orang, tersisa tinggal 2. Yang lain PHK. Yang lain PHK nggak sih? Enggak ya? Enggak di rumah kan? gantian. Jadi WFH ya. Ya, Work from home, oke? Dan untuk sekarang pemirsa dan followers di rumah aja dengerin kita dan juga nonton kita. Ya. Ini masuk di bulan Ramadan. Ramadan. Kamu berharap aku ngemusik? Usah pergi. Kamu Iya. berharap aku pakai musik gimana? Susah ya. Tapi ya seharusnya kan Ramadan itu badannya kurus atau saya malah naik 3 kilo. 3 kilo ini gara-gara social distancing. Ya. Kamu mending cuma naik. Yang nambah berat badan. Ya. Temen saya nambah anak. Nambah anak loh temen saya. Sempat saya juga buat status di IG. Apa tuh? Saya bilang aneh ada orang yang nambah anak ketika social distancing. Ya, Saya tuh buka PS di mana? mungkin katanya gini, yang lucu adalah fenomena social distancing. Ya. Temen saya bilang gini, penghilangan stres aja katanya ya. Nah, ini yang menjadi sebuah pertanyaan kedua adalah maaf ini. Kebanyakan istri-istri atau perempuan-perempuan di rumah itu menggunakan daster. Iya. Ya, sehebat-hebatnya punya koleksi daster nggak mungkin 30 lah. Anggap sehari satu. Pasti 5. Sekitar 8 Ya, oke. Anggap 10. Ya. Kan mulek eta-eta kene. Bisa gitu ya. Tapi kan nggak ada lagi. Keluar hasrat gitu. Ngeliat ibu-ibu pakai daster teh aku mah Korea mah. Karena nggak ada lagi. Ini bahasan nggak penting. Nggak apa-apa. Ini kita mau bicara soal Ya. bagaimana menghilangkan kejenuhan di Ya. bulan puasa. Tentunya kita juga mengucapkan apa kabar kepada slowers yang mungkin selama lebih dari 1 bulan ini kali ya. Tuh, hampir 2 bulan. Hampir bahkan. 2 bulan ada di rumah. Atau mungkin juga ada sebagian, mohon maaf, yang kita juga ikut prihatin yang dirumahkan. Bukan hanya sekedar work from home, tapi not work on home. Betul. At home. Not work at home. Segala at home ya. Ini saya sebut Iya. karena semua kegiatan benar-benar pure di rumah. Iya. Kalau work from home kan masih gawe. Kerja dong. Tapi ada yang apa namanya video call, Ya, conference bikin gitu, konten-konten. meeting, apa segala macam itu kerja. Iya, ini mah not work at home. Semedi ya. Yoga itu sejam Aduh. lah paling banter. Ya, Tapi ya. kalau misalnya terlalu lama, kita juga pengen memberikan hiburan. Oke, Bud, Ya, genta. apa yang menarik di bulan Ramadan kali ini? Yang ingin kita sampaikan juga adalah tetap hidup sehat. Ya. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan olahraga, menjaga Oke. kesehatan. Kemudian juga pola makan kan sudah jelas. Kalau bulan puasa itu pola makan sehat. Betul. Pagi, sore atau subuh ya. Ya. Pagi, sore atau subuh, sore. Oke. Jadi di mix ya. Di mixnya kita duduk yuk. Ya, boleh. Lagi bulan puasa gini, Aduh. pegel nih. Ya, ngomong-ngomong ya. Kalau misalnya perut kita agak sedikit kurang enak, ya Ya. kan? Pengeluarannya juga kurang lancar. Ya. Kita punya solusi loh. Oh iya, pastinya. Dan nanti kita juga akan bahas bagaimana pola hidup sehat dan minuman serta makanan yang bisa dikonsumsi selama bulan Ramadan, apalagi lagi di social distancing kayak gini. Karena acara kita ini Talk Slow itu sudah disponsori oleh Euforia. Iya, nggak apa-apa dong, ya kan? Oke, ada hal-hal yang perlu kita bahas, Nggak bahkan ada banyak. sih.
Nggak ada. Ada lah. Udah closing aja. Cuma. Ada, banyak. Apa? Hidup sehat. Apa usaha Budi? Kenapa gue yang jadi diwawancara? Karena nggak ada bintang tamu. Iya. Nanti paling kita bisa teleponan. Saling tanya aja. Oke. Kebiasaan. Usaha apa yang dilakukan untuk hidup lebih sehat di bulan Ramadan, ditambah lagi sekarang sedang social distancing. Nah, bagaimana cara hidup sehat menurut Euforia? Nah. Nanti kita akan coba tanya langsung dengan yang kompeten untuk menjawabnya. Betul nggak? Cewek cantik yang mirip banget sama Titi DJ. Wih, mantap. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetap di Talk Slow. Slow banget. Suntuk, lawan dengan fresh yogurt yang mengandung probiotik aktif. Euforia Fresh Yogurt mengandung 8 miliar probiotik hidup yang baik untuk kesehatan kamu. Saya pilih yang fresh. Kalau kamu? Balik lagi di Talk Slow. Boleh tepuk tangan teman-teman yang ada di sini walaupun memang sudah dirumahkan sebagian. Jadi sekali lagi kita hanya ada 2 kru, 1 soundman dan itu pun yang soundman-nya akan kita pecat ya. Gak gitu Pak. Jangan seenaknya. Ya, maaf. Karena kan ini terdampak pada semua sektor. Justru ketika soundman nanti kena PHK, menyusul adalah kameramen. Jadi kita akan sendiri. Sisanya kita akan memecat diri sendiri. Setelah itu acaranya cuma bzzz, gitu aja. Jangan dong, ya kita kan media informasi. Oh iya. Untuk slowers yang sekarang lagi di rumah juga, kemudian juga untuk pemirsa yang bingung, kayaknya tuh menganggap bahwa dirinya adalah paling susah gitu. Betul. Kita akan menghubungi beberapa orang yang juga susah karena dari sejak sebelum COVID-19. No. Enggak. Ini adalah orang-orang yang akan kita undang untuk juga menyuarakan bagaimana sih sejak dirumahkan. Ya. Ada seorang karyawan restoran, kemudian juga ada pelajar juga yang akan kita wawancara di sini melalui video call, ya. Dan ini nanti kita akan coba setelah nanti menjadi sebuah teknis yang ya artinya sudah enak lah ya. Kita juga akan mengundang slowers untuk ngobrol sama kita. Betul. Kali ini diwakili dulu sama Fajar namanya. Fajar ini adalah pegawai atau karyawan dari sebuah rumah makan. Betul. Dan kemudian juga ada yaitu Bocil. Ini adalah seorang pelajar ya. Betul. Yang dulunya Kedi ya. Kedi ngusip. Kedi ngusip. Bagian masangkin. Dia belajar. Dia bukan belajar jadi Kedi. Dia belajar beneran. Oke. Ya. Sekarang kita ketemu sama Fajar dulu. Hai Fajar. Halo, jelas suaranya? Jelas dong. Oke. Fajar, boleh dikasih tahu juga dong sama pemirsa, ini sejak tanggal berapa sudah dirumahkan dan juga sudah tidak bekerja di rumah makan yang Fajar tempati? Sebenarnya dari pertengahan Maret udah ada gosip-gosip sih kita mau dirumahkan terus, tapi kita masih tetap kerja di kantor. Terus pas awal bulan baru fix kantor saya tuh memberi kebijakan untuk kerjanya di rumah aja untuk mengurangi potensi wabah corona gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Jadi awal bulan sih kurang lebih. Sekarang dihitung sampai bulan ini ya. Udah berapa hitungan hari? Berapa bulan? 1 bulan ada ya? 1 bulan lebih sih kayaknya sampai tanggal 5 Mei ya kalau nggak salah. Hitungan hari berarti sudah lebih dari 40 ya? Ada 40 hari? Nggak usah bilang 40 harian mau bikin nasi dus ya. Nggak usah. Ini kan
Ini kan hanya dirumahkan, bukan dipulangkan. Kamu suka nebak-nebak omongan aku. Tapi aku tahu arahnya ke sana. Oke, Jar. Selama social distancing, ini pure pekerja, jadi sudah tidak bisa bekerja lagi dan kan pasti apa yang dikerjakan di rumah selama ini? Ada work from home nggak sebetulnya dari kantor? Ya, sebenarnya kalau saya sendiri kan banyaknya menghandle sosial media ya. Oh, di kantornya. Kerja. Jadi mungkin kalau selama ini saya bekerja di kantor yang apa ya, yang tidak berkaitan dengan sosial media, cuma karena di WFH kan jadi lebih fokus sosial media, karena sosial media kan nggak harus saya di kantor kan. Oke, bisa di rumah ya, bisa di mana aja lah gitu ya. Bisa bikin desain terus bikin konten-konten yang berhubungan dengan restoran saya. Fajar. Waktu ngantor kamu banyak dimarahi sama bos kamu nggak? Kenapa? Waktu ngantor kamu banyak dimarahi sama bos kamu nggak? Dimarahin enggak sih, lebih ke Ditegur. Enggak ya? Karena biasanya kalau bos marah itu kan kurang fajar. Kurang ajar itu. Itu kurang ajar. Oh, kesana arahnya. Setupnya panjang ya? Setupnya panjang. Saya nggak nyangka loh. Kamu kurang fajar. Gitu. Oke, karena bagian media sosial di rumah makan. Jadi tidak terlalu berpengaruh dan masih tetap bisa bekerja walaupun di rumah. Betul ya? Yang kasihan adalah bagian gudang ya. Kenapa? Karena gudang nggak mungkin dipindah ke rumah. Benar nggak sih? Bagian gudang gitu. Tapi Fajar juga sangat mudah untuk tergantikan karena banyak sekarang orang-orang IT. Jadi mungkin ya siap-siap aja kamu dipecat aja. Nggak gitu. Jar, secara pendapatan, sorry kita mau tanya juga. Ini karena ditonton pemirsa dan kita juga live. Ini kita coba untuk menghubungi Pemkot Bandung. Enggak. Nah kalau itu hoax. Kalau itu saya kan bercanda. Kalau ini saya kaget begitu. Enggak. Fajar. Secara pendapatan berkurang nggak? Secara pendapatan berkurang nggak atau dipotong kah atau apa kebijakan dari perusahaan yang Fajar tempati? Enggak sih, nggak ada seperti itu. Nggak ada pemotongan gimana. Oh, jadi salary tetap full ya? Pantesan kamu senyum-senyum gitu ya. Ngalih, Fajar. Hei, Jar. Tau ngalih gitu tuh, Jar? Ambil minum. Oh, oke. Fajar ini dia sebelum kita syuting ini dia pakai kaos, pakai t-shirt. Kemudian sekarang pakai kemeja. Fajar tolong berdiri. Kita pengen tahu. Fajar tolong berdiri. Enggak, Fajar tolong berdiri. Berdiri Ini tolong. bukti. Tolong berdiri. Malah ini benar-benar di rumah. Jar tolong berdiri, Jar. Tolong berdiri. Ya, tolong berdiri. Dikit. Ya, tolong berdiri aja. Nah. Nah, kan dia pakai kolor ya. Bahwa bener dia di rumah ya kan. Oke. Jar, tahan dulu, kita mau gabung dengan seorang pelajar yang juga terkena dampak social distancing. Akhirnya harus belajarnya dari rumah ya. Sebentar Fajar ya. Tahan dulu ya Jar ya. Oke. Sekarang kita akan ketemu dengan bocil namanya Anissa, aslinya namanya Anissa. Anissa namanya ya. Ya. Hai bocil. Hai, Ini adalah salah satu siswa SMK. SMK mana sih? Bocil SMA. Pari. Ya Pari. Iya Pari. Ya Pari. Oke. Bocil, sudah berapa lama kurang lebih Bocil dirumahkan Bocil? Dari tanggal 13 Maretan. 13 Maretan ya. Jadi Ya. sekarang sudah Seharusnya tahun ini kamu lulus bukan? Enggak, masih kelas 2. Oh masih kelas 2. masih Oke. kelas 2. Oke. Belajar di rumah berarti? Enggak. Hey, kamu tuh diliburkan bukan berarti liburan. Iya. Kamu ngapain aja berarti di rumah? Tidur, makan, nonton. Kalau ada tugas yang ngerjain tugas. Oh, tetap dikasih tugas sama gurunya? Sama guru mah enggak, cuma dari KJJ aja. Pak Dede teh saha? Saha Pak Dede teh? KJJ. Oh, Oh KJJ. karena dari guru dia Dia kan di sini juga dia apa namanya? lagi Praktek juga. siswa magang juga Oh. ya. Oke. Anissa, jadi untuk ngisi kegiatan selama di rumah ini
kegiatan-kegiatan positif apa yang dilakukan selain makan tidur kayak Patrick SpongeBob? Aku kebetulan bantuin keluarga jualan sayur online. Oh, Boleh coba. Sayur online-nya namanya apa? Boleh dipromosi? Boleh. Nggak apa-apa, boleh. Boleh dah. Ini yang nonton lupa juga abis ini, tenang aja. Enggak apa-apa. Justru membantu juga. Siapa tahu ini bisa membantu sayuran online-nya. Namanya apa? Namanya The Fresh _ Bandung, BDG. The Fast. Fresh. Fresh, Oh, Fresh. Fresh. BDG. The Fresh. The Fresh _BDG. BDG. Oke, itu bisa via online ya. Jadi kita pesennya ya. Iya, via online. Iya. Oke. Bocil, maaf nih kalau di layar kita kelihatan di sebelah kanan kamu itu tenda bukan? Iya, ini tenda. Bener ya? Buat tidur. Dia Indian ya? Turunan Indian ya? Apache ya? Apache. Bener itu tenda ya? Bener ya? Iya, tenda. Coba lihat, tuh bener Oh, loh. iya. Mata Jadi aku ternyata- Bocil ini keluar dari tenda hanya saat video call sama kita. Sisanya makan di tenda, tidur di tenda. Agak aneh ya hidupnya ya. Di rumah masang tenda ya. Iya, sesaji ya, sedikit sakit jiwa. Oke, itu yang dilakukan oleh Bocil positif sekali, bahkan membantu orang tuanya untuk Ya. berjualan online. Sekarang kita Sejujurnya- balik lagi ke Fajar. Selain ngoprek kolor, apalagi? kita balik lagi ke Fajar. Sejujurnya kasihan untuk anak-anak, sambil setting ke Fajar. Anak-anak siswa itu kasihan. Pertama untuk yang kelas akhir, kelas 3, kelas 6, kelas 3 SMP, SMA sama kelas 6 SD, itu sekarang mereka belum pasti Betul. mau melanjutkan kemana dan kapan, karena memang kan kita belum tentu juga. Ya. Kecuali yang tadi kelas 2 atau kelas 7, 8 ya, kelas 8 sama kelas 9, 10. Oke. Kelas 10. Nah, itu mereka artinya masih aman lagi. Tapi yang untuk yang kelas 3, ini yang bingung mau melanjutkan juga kapan belum tahu. Kelas 9 dan kelas 6, 12. 6 sama kelas 9 6 sama kelas 9 sama ya. kelas 12. Oke. Ya kasihan juga UN juga kalau saya nggak salah dihapuskan. Nanti kita ngobrol lagi deh dengan Anissa ya. Baik, sekarang Oke. ke Fajar dulu. Fajar, Yup. kalau tidak salah kamu punya istri yang baru melahirkan ya? Betul. Saya Ya, selamat alhamdulillah, Anak yang pertama Iya. atau kedua atau Pertama. anak pertama? Jadi social distancing pasti nanti ada yang kedua ya? Kok gitu sih? Pertanyaan apa sih? Ini pertanyaan apa sih? Kalau dijual bisa berubah langsung yang kedua itu. Ya, sekarang pertanyaannya begini, kenapa? Karena saya belum selesai pertanyaannya. Ngapain aja kamu di rumah? Oh ya, ngapain aja di rumah? Sebenarnya banyak ngelakuin hal positif sih, kan banyak pemerintah melarang kita keluar gitu ya. Kita melakukan aktivitas yang di luar. Jadi ya sekarang aktivitas yang di luar yang biasa saya lakukan di rumah aja, kayaknya sebagai contoh yang asalnya kerja di kantor kan kerja di rumah, menyelesaikan semuanya di rumah. Terus yang paling banyak saya lakuin sih yang berbeda, saya lebih banyak main TikTok sih di rumah. Main aplikasi. Ya. Ya, itu sih yang paling. Ini pertanyaannya adalah kamu masih harmonis sama istri? Kenapa? Masih harmonis sama istri? Si harmoni. Alhamdulillah ya. Serius ini nanyanya kamu harmonis nggak sama istri? Harmonis atau harus harmonis. Nah, pertanyaannya yang berikutnya adalah tadi kegiatan tadi itu melibatkan istri atau enggak? Oh tentu melibatkan istri. Oke, Di TikTokan juga. Kan ada istilah di balik video-video TikTok yang bagus, ada istri yang merekam. Di balik TikTok yang bagus ada istri yang merekam. Oh, ini ada lagi ya. Itu Peribahasa baru. peribahasa ya. Di balik sebuah hasil TikTok yang bagus Ada istri yang merekam. ada istri yang merekam. Oke, siap. Gitu. Iya. Siap. Nanti tolong liatin ya, nanti sama JJ akan diliatin hasil TikToknya kamu ya. Nanti seperti kirimin apa. aja ya. Oke, nanti kita akan lihat bagaimana hasil TikTok selama social distancing. Oke. Apakah nanti rating kita naik atau malah makin turun? Gara-gara TikTok kamu. Oke. I ain't tryna
Yeah, ain't tryna be cool like you. Wobbling around in your high heel shoes, I'm clumsy. Made friends with the floor. 2 for 1, you know a bitch by 4. And 2 left feet, you know I always drop. First thing a girl did was a bop. And the whole damn cake and the cherry on top. Shook up the bottom, made a good girl pop. You ain't need to hear the party. Ken in the club tryna play for Barbie. I don't wanna go with the flow back then till I touch my toes. I don't wanna roll the boat. Wrist full of rocks. Ini kalau ngomongin tadi apa hal-hal positif dan lain sebagainya, ini enak. Orang yang Memang kerjanya juga bisa dibawa ke kerjanya rumah. bisa dibawa ke rumah. Tapi ada beberapa orang yang memang ketika dirumahkan benar-benar di rumah, nggak ngapa-ngapain. Bahkan nyusahin tetangga. Serius, Bang. Nah ini gua ngangkat. Kenapa? Lu dipinjemin duit sama tetangga? Enggak. Bahkan menyusahkan tetangga itu misalnya kalau tadi kan bisa dibawa ke rumah. Dia bisa membawa laptopnya ke rumah. Ya kan karena desainer, grafis dan sebagainya. Ini dia supir truk tangki. Dia membawa truk tangkinya ke rumah itu menyusahkan tetangga. Iya, ya, ngalangin. Parkir, ngalangin gitu kan, oke. herin gitu. Oke. Sekarang kita mau ngobrol juga sama Bocil ngomongin UN, pengen tahu aja gimana. Enggak, dia baru kelas 2. Oh iya ya. Belum. Dia baru kelas 2. Oke, kita ngomongin dia naik nggak? Kelas 3. Ya Bocil ya, kamu baru kelas 2 ya? Iya, Kalau disebutnya kelas berapa? Kelas 11, kelas kelas 11. kelas 11 ya, kelas 11. Soalnya saya nggak bisa ngitungnya 6 tambah 3 tambah 2. Tadi saya kan udah bilang. 6 tambah 3 tambah 2, 11 dong. Kelas 11 ini ada ujian nggak? Kenaikan kelas? Enggak, cuma Oh. PKL sama bikin laporan terus nanti di sidang. Jadi, Hah, di sidang? ngapain? Kamu kenapa? Sidang Ada- PKL. Oh, tapi memang sudah ada ujian jadinya ya? Memang dihapuskan juga kan oleh pemerintah ya? Iya, Tapi kan dia mah baru kelas itu, belum Kenaikan kelas. Ada kenaikan tingkat juga nggak? enggak ada. Dibatalin. Oh. Jadi sudah dipastikan angkatan Bocil di kelas 11 ini semua naik semua ke kelas 12? Enggak, kalau PKL-nya nggak lancar nggak akan naik juga. Oh, Oke, berarti ada penilaian-penilaian khusus dong dari sekolah. Tugas-tugas ya? dan sebagainya menjadi bagian penilaian gitu ya. Ada petugas-tugas yang harus dipenuhi ya. Oke, nanti Iya. kita sambung lagi atau cut sampai di sini? Sambung lagi, kita akan ngobrol lagi. Oke, Bocil dan juga Fajar tahan dulu. Kita Thank akan you ya. komersial break dulu. Ada iklan banyak banget yang lagi mau lewat. Dan jangan lupa buka puasa atau nanti sahur untuk minum Euphoria. Ini bagus untuk kesehatan. Kita sengaja nggak minum ya, syutingnya lagi puasa. Ini ada rasa leci. Jangan kemana-mana, tetap di Talk Slow. Slow banget. Kembali lagi hanya di Talk Slow. Slow banget. Oke. Lumayan sepi ya. Gara-gara dirumahkan, gara-gara social distance, jadinya kru kita juga berkurang hampir 90%. Betul. Dan sekarang juga kita harus berjarak ya. Dan Kalau itu mah memang dari dulu kita. aku tuh gini. Sebenarnya social distancing itu sudah terjadi pada beberapa tipe orang, termasuk aku. kamu memang banyak menjauhi orang. Nggak dan menjauhi, dijauhi. bukan menjauhi dan dijauhi, bukan. Karena memang kebanyakan orang yang mendekati aku tuh mau minjem duit. Oh iya. Apalagi sekarang ya di kondisi kayak gini. Ya. Jadi sebenarnya social distance tuh nggak perlu digembar-gemborkan. Cuma yang lebih kita harus perhatikan adalah memang memutus mata rantai COVID-19 ini dengan nggak kemana-mana gitu loh. Yes, Kalau bahkan secara personal mungkin ya. ketika orang mengatakan, aku harus apa untuk membantu semua ini? Cicing di imah. Nah,
diam di rumah tentunya juga harus tetap sehat. Apalagi di bulan Ramadan seperti ini ya. Untuk itu kita sudah terhubung dengan yaitu Markom Manager dari Euphoria. Ya, Kita juga pengen tanya nih sama beliau. betul. Dengan cara kita mengusap-usap botolnya dia akan keluar asap ya. Enggak, dia udah muncul Pak. Dari tadi dia udah muncul sebetulnya. Ya maaf. Saya pikir dengan mengusap-usap botol dia keluar gitu. Kita akan langsung sapa aja. Panggilan akrabnya adalah Ngenge alias Nani. Oke. Nani aja, Hai, Nani. apa Oh kabar? Nani. Hai, kalian gimana di sana? Kalian tuh lagi berdua-duaan? Ih, Enggak, ini berjarak. Berjarak. Kameramen ada 2. enggak. Kan kalau misalnya kata nenek kan jangan dua-duaan. Nanti ada yang ketiga itu setan. Ya, kameramen. Gue dong setannya. Sebentar, ini kita berdua. Yang ketiga itu adalah setan. Enggak. Ini klien loh, Pak. Gue dong yang ketiga. Iya. Jadi setan. Itu kalau laki sama perempuan kalau laki sama perempuan yang ketiga setan. Oke. Oh Kalau iya laki kan. sama laki Tapi yang kan kalau kedua. misalnya zaman sekarang kan love wins ya. Kalau laki sama laki yang ketiga bukan setan Apa tuh? sekong. udah. Ini ada Nani. Nani ini adalah seorang marketing manager dari Euphoria. Betul. Maaf, PT-nya kan PT Euphoria ya? Kenapa? PT-nya kan Euphoria, PT Euphoria, betul? PT-nya namanya Prima Lakto Sehat. Oh, PT Sehat. Prima Lakto Sehat. Lakto Sehat. Ini Betul, kita punya brand namanya Euphoria. Oke. Oh, cakep. Mbak Nani, kita mau tanya dong. Yes. Ini kan bulan puasa, kegiatannya dirumahkan, pabrik tutup juga, kantor tutup juga. Ini tetap di rumah ngapain aja sebelum kita ngomongin tentang kesehatan bersama Euphoria? Kalau sekarang dirumahkan, kita kayak dirumahkan udah sebulan setengah sih. Betul. Kita udah work from home dari bulan Maret ya. Minggu kedua bulan Maret sampai sekarang akhir April. Kegiatannya ya gitu aja, tetap kayak sekarang nih ketemu sama kalian kan, promo-promo tetap. Oke. Meeting-meeting sama vendor dan segala macam juga tetap, tapi banyaknya sih via phone call. Kalaupun misalnya harus ketemu karena harus ada tanda tangan atau segala macam, itu pun yang urgent-urgent aja. Jadi alhamdulillah selama 1,5 bulan dengan bantuan dari berbagai pihak, saya sudah naik 4 kilo. Wow, berarti kamu mengalahkan aku dong. dia 3 kilo. Aku 3 kilo. Tapi sebenarnya gue tuh tipikal orang yang cepet turun, cepet naik. Dan kalau misalnya 4 kilo dalam waktu 1,5 bulan, menurut gue itu tuh kayak lumayan kebantu banget. Dulu sebelum, ini rada promo dikit ya. Ya, nggak apa-apa, Dulu nggak apa-apa. sebelum gue tahu Euphoria itu, gue sebulan itu bisa naik sampai 8 kilo. Yes. Oke. Dan Dan ini Gila ya. membantu ya, si Euphoria ini membantu untuk supaya kita mudah untuk membantu pencernaan. Saya pakai ini serius, memang mudah untuk mengendalikan berat badan tubuh. Saya ini 3 kilo ini, insya Allah Terbantu. minum ini insya Allah 3 hari lah. 3 hari turun. Turun, Pak. 3 hari enggak sih, cuman maksudnya 3 hari itu lancar gitu. Alhamdulillah ya. Iya. Oke, kalau gitu, Mbak Nani, ini juga pemirsa pengen tahu, produksi Euphoria sendiri terganggu nggak sih dengan adanya social distance sekarang? Kalau produksi sih sebenarnya kita nggak terganggu. Mungkin yang agak ngimpact adalah dari tingkat konsumsi masyarakatnya aja sih. Oke. Karena kan kalau misalnya orang Indonesia itu masih menganggap yogurt atau bahkan mungkin kesehatan itu adalah yang kedua, Betul. bukan yang pertama. Yang pertama itu kamu. Yang kedua itu si Siska, terus yang ketiga itu adalah si Mary. Enggak. Banyak dong. Iya. Kalau kesehatan yang kedua berarti yang pertama sahadat ya. Itu beda lagi. Lanjut mana nih? Jadi sebenarnya produksi tetap berjalan, pabrik tetap jalan ya? Gimana? Di pabrik tetap berjalan seperti biasa. Pabrik tetap berjalan seperti biasa. Kita kebetulan kalau misalnya apalagi kemarin kan udah ada PSBB tuh ya, pembatasan skala besar.
pembatasan skala besar itu kan sebetulnya ada beberapa faktor yang menentukan apakah satu tempat atau misalnya satu kegiatan itu harus dikurangi. Nah kebetulan kalau misalnya kegiatan produksi kita karena memang jumlah karyawan yang ada di pabrik itu sangat sedikit dari dulu, itu sebelum PSBB pun kita sebenarnya udah minim SDM sih, dalam artian kita banyaknya mesin. Jadi cuma ada operator dan segala macam. Jadi ya alhamdulillah semuanya lancar sih, masih tetap berjalan seperti biasa, tetap bisa melayani masyarakatnya juga dengan tetap memproduksi minuman yang bermanfaat lah. Gitu. Oke. Nanti kita suatu saat untuk datang ke sana sebagai kunjungan ke pabriknya untuk melihat seperti apa sebuah sebuah pabrik yang maksudnya memproduksi euforia ini seperti apa yang katanya tadi nggak banyak orang ya kan di sana, banyak otomatisasi atau lebih banyak robotnya kali ya, banyak robot di sana ya. Gimana? Sorry? Lebih ke mesin-mesin, banyak robotik di sana ya. Ya banyaknya mesin sih. Oke. Nanti kita akan ke sana dengan program yaitu handphone si Unyil ya. Itu turun bukan laptop jadinya. Iya enggak, kalau itu kan punya orang lain. Gimana kalau kita naikin jadi tab? Enggak dong. Iya, tabnya sih. Handphone si Cepot dong. Kita kan harus jauh bentar banget. Oke. Sekarang gini. Ya. Ini juga perlu banget informasi ini untuk masyarakat yang kurang paham tentang bagaimana sebetulnya yogurt ini adalah sebuah minuman yang menyehatkan gitu loh. Karena kan orang mikirnya ini adalah minuman kesegaran yang hanya sekali-kali doang gitu loh dikonsumsinya. Oke. Tolong dikasih tahu dong gitu. Kita juga pengen tahu banget nih. Iya. Jadi mudah-mudahan karena sekarang lagi ada physical distancing sama di rumah aja, banyak waktu luang tuh kan buat searching berselancar di dunia maya. Boleh Google di searching aja lah di search engine-nya. Sebenarnya apa sih fungsi probiotik dan apa sih bedanya euforia sama produk lain? Karena kalau misalnya dari beberapa campaign kita yang kemarin kan kita selalu menekankan bahwa euforia itu punya probiotik hidup. Dan probiotik hidupnya sampai ke tangan konsumen. Jadi bukan dari proses fermentasinya aja, bukan sampai di pabriknya aja, tapi sampai ke tangan konsumen, sampai diminum itu kita masih mengandung live probiotik. Dan itu salah satu keunggulan mungkin beberapa produk lain tidak punya gitu. Ini maksudnya perbedaannya dengan live probiotik dengan yang mungkin kondisinya mungkin sudah dibekukan begitu ya si probiotiknya. Ini perbedaannya apa dari packaging kan? Ya? Bukan dibekukan, dimatikan. Oh ada yang oke, saya nggak tahu soalnya. Tapi kalau misalnya yang membedakan si euforia ini tetap hidup itu apakah dari packingnya ketika mau dibawa ke konsumen, sampai ke konsumen atau bagaimana? Jadi gini, kalau misalnya mau ngomongin ini sebenarnya lebih ke food teknologi ya. Kita ngomonginnya adalah teknologi di industri makanan atau minuman. Jadi ada beberapa yang memang untuk mempermudah proses pengiriman atau logistik. Karena probiotik ini kan harus, kalau misalnya memang ingin terus tetap ada itu harus disimpan di suhu yang dingin tuh. Oke. Dan kadang-kadang kalau misalnya handlingnya atau proses pengirimannya tidak benar atau mungkin ada beberapa ketidaktahuan dari orang-orang yang kebetulan bertemu di tengah jalan gitu, itu akan jadi penurunan kualitas produk dan banyak banget yang gak mau resiko itu, jadi akhirnya dimatiin tuh si probiotiknya gitu. Nah kalau misalnya untuk euforia sendiri kenapa berbeda, karena memang kita repot banget sebetulnya. Kita tuh repot banget, kita sangat repot untuk masyarakat Indonesia ini. Kenapa? Karena dari logistiknya sendiri, mulai dari mobilnya, terus udah gitu mulai dari penyimpanan kita semua harus di chiller atau yang ada pendinginnya. Gitu. Oke. Repot banget ya? Repot. Kalau repot kenapa diterusin? Nggak boleh gitu. Kalau mereka nggak nerusin, yang sponsorin acara ini juga. Enggak, tapi kan dia dulu repot banget. Ya kalau repot kenapa diterusin? Enggak, tapi ini saya sih tahu banget visi dan misinya adalah menyehatkan anak bangsa. Oh, luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu teman-teman yang ada di luar sana. Ini mantap nih.
Oke, itu kan secara food teknologi dan lain sebagainya. Kita akan alihkan dengan paragraf yang lebih memasyarakat gitu loh. Bahasanya lebih memasyarakat. Manfaatnya sendiri, ini apa sih sebenarnya kalau kita di bulan Ramadan ini mengkonsumsi setiap buka puasa dan juga saat sahur? Yang secara langsung kerasa. Oke, jadi aku nggak mau asal ngomong ya, maksudnya nggak mau asal ngomong, nggak mau cuman karena aku pengen promosi, tapi ini kan semua info yang ke masyarakat itu harus ada dasarnya. Betul. Salah satunya adalah jurnal medis atau uji klinis. Nah, jadi kalau misalnya berdasarkan uji klinis atau jurnal medis yang sudah dibuat sama dokter-dokter nggak cuma di Indonesia tapi juga di luar negeri, probiotik itu manfaatnya ternyata ada banyak banget. Tergantung dari jenis probiotiknya. Nah, kalau misalnya di Euphoria kan itu ada Lactobacillus bulgaricus, ada Streptococcus thermophilus, lalu juga untuk yang Active 8 nih, salah satu produk baru dari kita, itu ada Lactobacillus LKCI 431. Kita aja udah. Banyak Dia ya. kan klien, ya kan? Nggak perlu dihafalin. Iya. Tapi pada intinya mereka itu punya keunikan masing-masing. Kalau misalnya sebagai flora untuk membantu pencernaan dan pertumbuhan flora di pencernaan, semuanya punya fungsi yang sama seperti tiga-tiganya itu fungsinya sama untuk membantu pertumbuhan flora yang ada di pencernaan. Tapi kalau misalnya secara khususnya mereka tuh punya keunikan masing-masing. Oke. Gitu. Ini luar biasa. Tapi kita kalau misalnya mau mengeneralisasi ya secara umumnya deh gitu. Satu, membantu pencernaan itu udah pasti. Ya. Terus yang kedua, untuk LKCI 431 terutama itu membantu meningkatkan imunitas. Imunitas. Artinya ini juga membantu ya. Kalau sekarang orang mencari vitamin C ini juga bisa untuk menjaga kesehatannya sebagai salah satu pilihan untuk imunitas kita. Ini salah satu hal yang harus mungkin masyarakat tahu. Pada saat kita mengkonsumsi vitamin C, tapi vitamin C itu tidak dapat diserap dengan baik, sebenarnya itu sama aja bohong sih. Oh, artinya tidak akan Jadi terserap dengan baik. Tadi ada Lactobacillus bulgaricus. Itu apa itu? Tahu nggak? Mbak Nani, sorry ya. Itu kita tuh tampak bodoh tau di situ. Mbak Nani, lu lagi nerangin soal Euphoria. Iya. Gue berasa lagi dapat pelajaran sejarah tentang dinosaurus. Iya, Lactobacillus erectus soloensis ya. Dia jadi Lactobacillus yang berdiri tegak. Atau Lactobacillus homoensis. Jadi dia Gue kayak lagi denger Homo sapiens apa gitu loh. Ya, biarlah kita menjadi 3 homo sapien yang nggak ngerti sebenarnya obrolan apa masing-masing ini ya. Aduh. Jadi ini yang membuat si probiotik ini juga bagus untuk pencernaan dan juga menghancurkan makanan di dalam tubuh, begitu ya? Menghancurkan, iya. Lebih tepatnya mungkin dicerna dengan lebih baik. Iya. Oke, jadi makanan ini bisa tercerna oleh tubuh kita dengan lebih baik gitu. Karena dia Belum beres loh. Belum beres loh. Belum. Kalau begitu begini. Kalau misalnya tadi, kenapa? Bagaimana kalau kita lanjut di segmen berikutnya? Oh, boleh. Ya sudah. Oke, kita Karena hold ada dulu telepon bentar ya. dulu ya. Kita angkat telepon. Kita hold dulu ya sebentar ya. Kita ada telepon dulu. Halo, Pak Ridwan Kamil. Enggak. Oke, kita mau break dulu sebentar. Iklannya juga Euphoria nih soalnya ya. Yes. Habis ini kita bakal balik lagi dengan Mbak Nani. Pemirsa jangan kemana-mana. Ini informasi yang sangat informatif. Tentunya di tengah-tengah pandemi yang sedang kita alami. Betul. Seperti ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di Talk Slow. Slow banget.
Lawan bakteri jahat penyebab bau mulut dengan Euphoria Fresh Yogurt. Kandungan 8 miliar probiotiknya siap temenin kamu jalanin berbagai aktivitas. Untuk hidup yang lebih sehat, mulai sekarang aku dan dia pilih yang fresh. Kalau kamu? Balik lagi di Talk Slow bersama Euphoria. Oke, kita tadi udah ngobrol-ngobrol banyak banget dengan orang-orang yang di rumah aja nggak ngapa-ngapain atau mungkin kerjanya dari rumah dan juga ingin menyehatkan pemirsa juga dari rumah informasinya ya. Yes. Dan sekarang kita akan coba ngobrol lagi sedikit saja dengan Bocil kembali. Ini adalah salah satu siswi dari SMK apa tadi namanya? Ya, bener ya? Yapari. Ya, SMK Yapari. Bocil, kamu puasa nggak hari ini? Enggak. Oh, kamu lagi Oh, nggak? lagi enggak. Oke. Oke. Ya. Berarti bisa dong minum Euphoria. Ini walaupun kamu lagi nggak puasa, kamu tetap harus minum Euphoria biar kamunya menjadi lancar, ya kan? Kemudian juga tetap Sehat. tumbuh. Karena kamu sampai detik ini namanya bocil karena badannya kecil. Betul. Coba kalau sama Euphoria siapa tahu ninggiin. Iya dong, karena lancar. Ya kan? Tinggi badannya kagak. Ini namanya Bocil, Anissa nama aslinya. Bocil, tadi kan sempat ditanya nih kegiatannya apa dan sebagainya, ya kan? Kamu pernah nyobain Euphoria nggak? Kenapa? Pernah nyobain Euphoria nggak? Oh, sering dong. Rasanya gimana? Enak, segar banget. Segar banget, enak, segar banget. Oke. Rasa apa yang kamu suka? Ada berry smooth, ada juga leci blast. Ada blueberry. Betul. Dan ini juga ada ini sama. Ini yang satu lagi rasanya adalah sirsak. Sirsak. Sorsop. Yang paling kamu suka mana, Bocil? Yang warna ungu blueberry. Blueberry, mantap. Oke. Nah, sekarang kita ke Fajar dulu. Kita ke Fajar. Fajar, biar Fajar. cepet. Yuk. Fajar. Yuk. Sebentar, kita tampilkan dulu di layar. Fajar. Yap. Sebagai karyawan restoran, makanan apa yang menurut kamu paling menyehatkan? Lagi bulan puasa Menyehatkan ini. nih. Semua makanan yang dibuat sama istri, soalnya bahan-bahannya berkualitas. Saya tahu karena istrinya di belakang kamera, ya kan? Nggak enak. Semua makanan yang dibuat sama istri. Itu coba dicek dong kameranya, siapa tahu istrinya lagi di sebelah lagi megang gunting gitu. Kayak kepaksa gitu ya. Pernah nyobain Euphoria nggak, Fajar? Fajar, Euphoria nyobain pernah dong, yogurt kan? Pernah nyoba? Pernah. Pernah. Atau Tahu mungkin nggak ini apa? Kenapa? Tahu nggak Euphoria ini apa isinya? Yogurt. Oh, yes. Kamu mendapatkan Euphoria 2 botol. ya betul. Diambil di kantor ya. Sekarang kita langsung ke Mbak Nani dulu. Mbak Nani yang akan menerangkan seperti apa kamu harus minum Euphoria selama bulan puasa. Ini dia Mbak Yani. Mbak Nani. Ih, Hai. boleh nyanyi dulu nggak Mbak Titi DJ? Sedikit aja. Aku lakukan si ucing garam. Bukan Kan itu. lagunya? Lagu Titi DJ bukan itu. Titi DJ nggak nyanyi itu. Oke, kasih tahu dong sama yang mewakili masyarakat lah. Ada pelajar, ada juga karyawan yang sekarang lagi dirumahkan juga. Tentang bagaimana manfaat dari Euphoria sendiri. Oke, hai Fajar, hai Anissa, tadi belum nyapa ya. Salam kenal juga. Intinya sih kalau misalnya untuk bulan puasa ini kita lagi ada campaign. Campaign kita adalah hidupkan Ramadan. Jadi ini korelasinya sama campaign kita selama 1 tahun ini yang baik yang hidup. Jadi kita ingin menghidupkan Ramadan dengan tentunya kondisi fisik yang sehat, terus udah gitu juga di tengah pandemik ini gimana sih caranya supaya biarpun berpuasa tapi kita tetap punya semangat dan juga ada apa ya, suasana Ramadan tuh tetap hidup gitu. Oke.
Nah, jadi untuk para slowers ini mencoba sahur dan berbuka puasa dengan euforia. Nah, banyak pertanyaan biasanya nih dari tahun-tahun kemarin, sering banget gue ditanya kayak, hah? Buka puasanya pakai yogurt, yakin loh gitu? Itu kan pertanyaan standar, karena biasa kalau misalnya orang buka puasa ya pakai yang manis atau pakai kolak, pakai sop buah dan segala macam. Sebetulnya pakai yogurt itu, sifat yogurt itu ringan di lambung. Jadi lambung kita tuh nggak akan terlalu kaget dibandingkan sama kalau misalnya kita minum selain air putih ya. Kan ada tuh banyak produk selain yogurt. Ditambah dengan ada probiotik ini sebetulnya jadi menjaga keseimbangan yang ada di dalam pencernaan, terutama yang tadi aku bilang flora pencernaan itu lebih seimbang. Dan kalau misalnya untuk sahur, kenapa untuk sahur? Karena kita punya yang namanya dietary fiber yang membuat kita itu kenyangnya lebih lama. Jadi lebih kenyang, bikin kenyang lebih lama juga ya euforia ini gitu. Betul. Tapi ada pertanyaan gini nggak, Mbak Nani minum euforia siang-siang bakal nggak? Ada yang nanya kayak gitu? Ada yang nanya nggak? Masalah pet juga nih. Jadi itu kalau misalnya di dunia persilatan biasanya disebut dengan godin ya. Oke. Tapi itu kan tetap aman kan kalaupun dikonsumsi, karena yogurt takutnya kalau orang berpikir adalah minuman asam gitu loh yang masuk ke lambung, sedangkan kita kan harus konsumsi ini atau bisa dikonsumsi buka puasa dan sahur 2 kali sehari, itu masih tetap aman ya? Aman. Jadi ini kita udah sempat diskusiin juga sama nutrisionis dan juga bahkan sama dokter internis. Jadi selain sama ahli gizi atau ahli nutrisi, kita juga sempat diskusikan sama ahli penyakit dalam. Kalau misalnya sebenarnya baik nggak sih yogurt ini, dan sifat-sifat dari yogurt ini sebetulnya aman nggak kalau misalnya untuk berbuka puasa, terutama berbuka puasa ya. Kalau misalnya sahur kan kayaknya standar lah. Orang kalau sahur kan makannya biasanya apa aja tuh. Tapi kalau misalnya untuk buka puasa, pertama kali minum itu orang takut untuk minum yogurt. Nah ini yang justru PR ya barang pada di rumah nih ya, silakan nih di searching. Sifat dari yogurt sendiri, yogurt itu sebenarnya sifatnya ringan, lebih ringan daripada susu. Kenapa? Karena laktosa yang ada di susu itu udah dipecah sama probiotik. Kalau misalnya ada beberapa orang yang punya anti laktos ya, atau misalnya lactose intolerance yang nggak bisa minum susu, kan ada tuh. Nah, yang kalau minum susu sakit perut ya. Banyak yang kayak gitu. Biasanya kayak gitu. Nah, terus udah gitu harus dipahami juga yang bikin kita mah itu adalah enzim sebetulnya. Sama mungkin ada luka atau misalnya peradangan atau iritasi di dalam mah. Dan itu biasanya berhubungannya sama enzim-enzim yang ada di dalam lambung. Tapi kalau si euforia ini, asam, si euforia ini nyaman ya di dalam lambung yang tadi punya kelemahan. Betul. Sifatnya lebih ringan daripada minuman-minuman lain yang selain air putih ya. Ya pokoknya untuk slowers selama bulan puasa ini selain berpuasa dengan penuh, mudah-mudahan ibadah, jangan juga lupa untuk menjaga kesehatan pribadi, nggak cuma dari COVID tapi juga untuk menghadapi puasa, dan imunitas bisa ditingkatkan dengan mengkonsumsi euforia. Sehat terus. Ngomong-ngomong, ini kita Mbak Dani ini lagi di mana sebenarnya, di Guangzhou atau di mana? Mbak Dani? Aku lagi di Indonesia kan? Studio. Di mana? Mini studio. Oh, di mini studio. Oh, di mini studio. Tapi masih lagi di Indonesia sekarang, lagi nggak di luar? Aku kebetulan terakhir ini lagi dipanggil ke Vietnam. Itu mau jadi panglima perang. Vietcong. Jadi di Vietnam ini sekarang lagi nggak punya ibu asuh untuk para gangster. Ngeri ya, ngeri loh. Jadi Mbak Dani, thank you banget ya. Thank you banget udah ngobrol-ngobrol bareng kita.
Thank you, terima Nanti kasih kita akan- banyak. Talk Flow. jangan- Terima kasih Om Budi, terima kasih Om Budi. Siap. Oke, yang jelas jangan kapok kalau kita hubungin lagi. Sekalipun Mbak Nani lagi di mana, karena memang kita bisa wawancara di mana saja lewat sekarang teknologi luar biasa. Betul, dan juga sekali lagi salam buat teman-teman yang bekerja di pabriknya Euphoria dan juga tentunya teman-teman yang ada yang kerja untuk Euphoria pastinya ya. Saya mau ngejanjiin dulu sedikit tadi ke Fajar nanti mau ya diwawancara soalnya mau dikasih Euphoria satu krat gitu apa namanya tuh? Apa namanya? Satu plastik gitu. Nanti dikirim. Oke, siap. Oke. Buat Fajar satu. Fajar satu. Buat Bocil setengah aja karena dia kecil ya. Enggak, dia juga dapat satu ya. Terima kasih Mbak Nani. Terima kasih. Mbak Nani terima kasih, Fajar juga terima kasih Fajar. Bocil Makasih juga juga. terima kasih semuanya. Makasih. Ya sehat-sehat semuanya ya. Akhirnya Amin, amin. obrolan kita tentang bagaimana cara sehat bersama Euphoria di bulan Ramadan ini juga sudah selesai. Ya. Sangat berguna ya informasi dari kita ya. Sangat Informatif banget gitu kita ya. nggak ngasih apa-apa. Iya, tapi kan bagus banget acara ini tuh sangat memberikan informasi, informatif gitu loh. Tapi kita nggak ngapa-ngapain. Tapi kan iya, Slowers bisa mendapatkan informasi yang bagus dari Mbak Nani ya Kita tuh kan. kayak hanya nonton gitu. Udah gitu aja. Ya nggak apa-apa, kan gabut. Iya udah deh Ya. kalau gitu. Sekali lagi ikuti anjuran pemerintah dan juga jangan lupakan tetap ibadah. Tetap di rumah, Dan saya Genta Herba. saya Budi Kusuma. Kita akan kembali tentunya bersama dengan Talk Slow bersama Euphoria di episode-episode selanjutnya. Tetap sehat semuanya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Talk Slow. Salam.